Tahukah Anda cara kita memberi perintah sangat menentukan apakah orang lain akan menuruti dengan sukarela atau merasa terpaksa? Dalam dunia kerja, organisasi, bahkan kehidupan sehari-hari, kemampuan memberikan perintah tanpa terasa seperti memerintah adalah soft skill yang sangat berharga. Sesi ini akan mengungkap rahasia memberikan perintah dengan cara yang efektif, elegan, dan membangun hubungan positif. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kemampuan untuk memberikan perintah dengan cara yang halus dan efektif menjadi keterampilan yang sangat berharga. Memahami cara memberi perintah yang jelas dan efektif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Dengan pendekatan yang tepat, perintah yang Anda sampaikan akan lebih mudah dipahami, diterima, dan dijalankan tanpa menimbulkan rasa terpaksa. Hal ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun hubungan kerja yang lebih harmonis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana memberikan perintah yang dapat diterima dengan baik, sehingga orang merasa terlibat dan termotivasi untuk menuruti perintah tersebut. Dalam sesi ini, kita akan membahas strategi yang dapat membantu Anda memberikan perintah tanpa membuat orang merasa diperintah. 1. Gunakan bahasa positif. Menggunakan bahasa positif dapat mengubah cara orang menerima perintah. Alih menggedekan, jangan lupa untuk mengirim laporan. Anda bisa mengatakan, saya akan sangat menghargai jika Anda bisa mengirim laporan sebelum akhir hari. Dengan cara ini, Anda menciptakan suasana yang lebih baik dan mendorong tindakan. 2. Sertakan alasan yang jelas. Memberikan alasan di balik perintah dapat membantu orang memahami pentingnya tugas tersebut. Misalnya, tolong siapkan presentasi ini karena kita akan membahasnya dalam rapat dengan klien. Dengan menjelaskan konteks, orang akan lebih termotivasi untuk melaksanakan perintah. 3. Berikan pilihan. Memberikan pilihan kepada orang lain dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka. Contohnya, apakah Anda lebih suka mengerjakan proyek A atau B terlebih dahulu? Dengan memberikan pilihan, Anda memberi mereka rasa kontrol atas tugas yang harus dilakukan. 4. Optimalkan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal, seperti nada suara dan bahasa tubuh, sangat berpengaruh dalam menyampaikan perintah. Kuncinya nada yang tenang dan percaya diri, serta jaga kontak mata untuk menunjukkan bahwa Anda menghargai mereka. Misalnya, saat memberikan instruksi, pastikan untuk tersenyum dan menunjukkan sikap terbuka. 5. Tindak lanjut dengan umpan balik positif. Setelah perintah dilaksanakan, berikan umpan balik positif. Misalnya, laporan yang Anda buat sangat informatif, terima kasih. Umpan balik positif tidak hanya memperkuat perilaku baik, tetapi juga meningkatkan motivasi untuk melaksanakan perintah di masa mendatang. 6. Fokus pada tujuan bersama. Ciptakan rasa kepemilikan dengan menekankan tujuan yang ingin dicapai bersama. Ini membuat orang merasa bahwa mereka berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Contoh, dengan menyelesaikan tugas ini, kita dapat memastikan proyek selesai tepat waktu dan mencapai hasil terbaik untuk tim. B. 7. Ubah perintah menjadi ajakan. Daripada menyampaikan perintah secara langsung, ubahlah menjadi ajakan yang melibatkan orang lain sebagai bagian dari solusi. Contoh, daripada mengatakan, kamu harus mengatur rapat ini. Katakan, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengatur rapat ini? Saya yakin Anda punya ide bagus. B. Berikut adalah beberapa contoh perintah efektif yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. 1. Dalam lingkungan kerja. Contoh, bisakah Anda menyiapkan laporan penjualan untuk bulan lalu dan mengirimkannya kepada saya sebelum Jumat sore? Ini akan membantu kita dalam rapat minggu depan. Penjelasan. Perintah ini jelas, spesifik, dan memberikan konteks tentang mengapa laporan tersebut penting. 2. Dalam tim proyek. Contoh, mari kita bagi tugas untuk proyek ini. Siapa yang ingin mengambil bagian dalam riset, dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk presentasi? Penjelasan. Dengan memberikan pilihan, anggota tim merasa lebih terlibat dan memiliki kontrol atas tugas yang mereka pilih. 3. Dalam keluarga. Contoh, tolong bantu saya membersihkan meja makan setelah makan malam. Kita bisa melakukannya bersama-sama agar lebih cepat. Penjelasan. Mengajak untuk bekerja sama menciptakan suasana positif dan mengurangi kesan perintah yang kaku. 4. Dalam kegiatan sosial. Contoh, saya akan sangat menghargai jika Anda bisa membawa camilan untuk pertemuan kita minggu depan. Apakah ada yang ingin membantu dengan minuman? Penjelasan.
Menggunakan bahasa positif dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi membuat orang merasa dihargai. 5. Dalam pendidikan. Contoh, silakan baca bab 3 dan siapkan pertanyaan untuk diskusi di kelas besok. Ini akan membantu kita memahami materi dengan lebih baik. A. Penjelasan. Menjelaskan tujuan dari tugas membantu siswa memahami pentingnya persiapan. Mempelajari strategi untuk memberikan perintah dengan cara yang halus dan efektif adalah keterampilan penting yang dapat meningkatkan hubungan interpersonal dan produktivitas. Memberikan perintah tanpa terasa seperti memerintah adalah seni yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi Anda, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Dengan mempraktikkan strategi di atas, Anda tidak hanya dapat mencapai tujuan lebih mudah, Anda tidak hanya akan menjadi pemimpin yang lebih baik, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar Anda. Cobalah strategi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja maupun dalam kegiatan sosial, untuk memberikan perintah dengan cara yang lebih halus dan lihat bagaimana respons orang-orang di sekitar Anda berubah menjadi lebih positif dan kooperatif.